Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar batur sedulur sekampung? Dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang sejarah singkat Desa Banjaran. Namun sebelum membahas tentang sejarah singkat Desa Banjaran ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out. Batur sedulur sekampung, Banjaran merupakan suatu desa di Kabupaten Majalengka yang mempunyai keterikatan sejarah dengan Kerajaan Mataram dan kerajaan-kerajaan lainnya di Kepulauan Indonesia karena berlatar belakang sejarah yang begitu erat dan bertaut satu sama lainnya. Leluhur desa Banjaran yang kini dimakamkan di Blok Banjaran Girang dikenal dengan nama Mbah Dalem Arya Saring Singan, merupakan leluhur yang hingga kini makam keramatnya masih sering menjadi tempat ziarah, terutama orang-orang dari Jawa Tengah, Cirebon, bahkan dari daerah di luar Kepulauan Jawa. Lalu bagaimana asal-muasal Mbah Dalem Arya Saring Singan tersebut? Berawal pada tahun 1590, Raja kelima Talaga Manggung, yaitu Pangeran Setyapati Arya Kikis atau Sunan Wanaperi, wafat. Beliau merupakan putra kedua dari 6 bersaudara Ratu Sunyalarang dan digantikan oleh putra ketiganya, yaitu Pangeran Apun Surawijaya, untuk melanjutkan kerajaan Talaga Manggung. Kerajaan pada masa Pangeran Apun Surawijaya saat itu dititik beratkan pada bidang agama, sehingga jalinan komunikasi dengan kerajaan Cirebon semakin erat dan semakin bersatu dalam kenegaraannya. Salah satu putri dari ibunda Ratu Sunyalarang, yaitu Ratu Radia, menikah dengan putra Sunan Umbu Luar, yaitu Raden Ulun Parancaherang, yang terkenal dengan nama Mbah Dalem Arya Saring Singan. Beliau sangat disegani oleh masyarakat karena kejujuran, keberanian, dan kesaktiannya. Cerita berawal dari sayembara Sang Raja Mataram yang senantiasa melakukan kejuaraan rutin adu muncang dan balapan kuda. Lalu kabar sayembara itu sendiri sampai ke telinga kerajaan-kerajaan di wilayah Cirebon, termasuk juga kerajaan Talaga Manggung. Melihat kesaktian dan kesabaran Mbah Dalem Arya Saring Singan, kerajaan Talaga Manggung mengutus beliau untuk berangkat ke Mataram mengikuti kejuaraan tersebut. Hanya berbekal tekad yang kuat untuk membela kerajaan, berangkatlah Mbah Dalem Arya Saring Singan menuju kerajaan Mataram. Beliau berangkat melalui Kuningan dan di sanalah beliau mendapatkan bekal, yaitu seekor kuda kecil yang kini lebih sering kita kenal dengan kuda Kuningan, yang kecil tapi berani. Sesudah dari Kuningan, beliau memulung sebuah muncang di daerah Cilimus. Sampai sekarang, biji muncang Cilimus terkenal kuat. Setelah melewati beberapa hari perjalanan, akhirnya tiba juga Mbah Dalem Arya Saring Singan di kerajaan Mataram. Beliau mendapatkan urutan terakhir, baik dalam pertandingan balapan kuda maupun adu muncang. Dalam balapan kuda, Mbah Dalem Arya Saring Singan karena kesaktiannya berhasil menjadi juara, dan dalam adu muncang, Mbah Dalem Arya Saring Singan berhasil pula membuka kedok kecurangan dari Sang Raja Mataram. Ternyata Sang Raja Mataram menggunakan muncang yang terbuat dari baja. Hal itulah yang membuat Mbah Dalem Arya Saring Singan berminat membuka kebenaran dan menegakkan keadilan. Raja Mataram murka karena kedok keberhasilannya selama ini terbongkar.
Seperti biasanya, juga selepas acara kompetisi, Raja Mataram mengumpulkan para utusan untuk memberi hormat pada Raja Mataram. Namun, tidak seperti biasanya. Kali ini setiap para utusan melakukan sembah sujud selalu diakhiri dengan senyum yang berbeda, seolah menertawakan sang raja. Merasa ada yang janggal dalam setiap penghormatan utusan, masuklah Raja Mataram ke dalam istana dan berkaca diri. Alangkah terkejutnya Raja Mataram setelah melihat mukanya sendiri yang tampak dengan jelas bahwa kumisnya ternyata hilang sebelah. Raja Mataram berpikir ini adalah ulah dari Arya Saringsingan, karena hanya dialah yang mempunyai kesaktian untuk melakukan hal tersebut. Tanpa berpikir panjang, Raja Mataram langsung memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Mbah Dalem Arya Saringsingan, namun tidak segampang yang diperintahkan, karena kesaktian Mbah Dalem Arya Saringsingan ternyata sulit untuk bisa menangkapnya. Jika oleh prajurit Mbah Dalem Arya Saringsingan tampak ada di selatan, namun setelah dikepung ternyata nampak ada di utara. Begitupun jika nampak di utara ternyata ada di timur, karena itu pula lah digelarkan padanya Saringsingan, yang artinya susah untuk ditemui atau ditangkap oleh prajurit Mataram. Pengejaran pasukan Mataram terhadap Mbah Dalem Arya Saringsingan dari wilayah selatan terus dilakukan sampai ke wilayah perbatasan Talaga, tepatnya di mata air Citungtung. Di sana prajurit Mataram menghentikan pengejarannya, karena oleh Mbah Dalem Arya Saringsingan di mata air tersebut dijebak oleh air yang begitu bening dan tikar dengan daun pulus, sehingga prajurit Mataram banyak yang mati setelah meneguk air, seolah tidur di tikar daun pulus tersebut. Makanya mata air itu diberi nama Citungtung, yang artinya penungtungan atau yang terakhir. Dari wilayah utara, pengejaran terhenti di perbatasan Banjaran, tepatnya di daerah Wates Girimulya. Mereka di sana dihadang oleh pasukan kerajaan Talaga Manggung dengan menggunakan pagar bambu. Sampai sekarang daerah itu diberi nama Wates, yang artinya batas, dan di sana tumbuh banyak pohon-pohon bambu. Namun ada beberapa orang pati kerajaan Mataram yang berhasil masuk menyamar ke daerah Banjaran. Tapi hal itu tidak berjalan mulus untuk menangkap Mbah Dalem Arya Saringsingan, karena sebelum mereka datang ke padepokan Mbah Dalem Arya Saringsingan atau Banjaran Girang, mereka oleh kesaktian Mbah Dalem Arya Saringsingan dialihkan jalannya ke arah barat. Kini tanda itu dikenal lewat sungai kecil Cisempong, artinya disempongkeun atau dialihkan, sehingga Mbah Dalem Arya Saringsingan tetap aman di padepokannya. Karena peristiwa Mbah Dalem Arya Saringsingan itulah para tetua-tetua kerajaan dan rakyat berpendapat bahwa padepokan Mbah Dalem Arya Saringsingan akan banyak dikunjungi tamu atau orang yang mau berguru ilmu kesaktian. Maka disebutlah Babanjiran atau Banjaran, yang artinya kebanjiran oleh tamu, baik yang mau berguru ilmu ataupun yang hanya sekedar berziarah. Hal itu sampai sekarang terbukti bahwa tamu yang datang ke makom Mbah Dalem Arya Saringsingan mayoritas dari daerah Cirebon, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Bahkan ada yang sengaja datang berkunjung dari luar Pulau Jawa untuk berziarah ke makam Mbah Dalem Arya Saringsingan. Setelah aman dari masalah dengan Mataram, Mbah Dalem Arya Saringsingan membuat kerajaan yang diberi nama Kerajaan Banjaran yang berasaskan keislaman.
Tapi posisi kerajaannya tidak berada di padepokannya, melainkan jauh di depan atau sekarang disebut Balai Desa Banjaran, dengan maksud tujuan tempat pertapaan atau padepokan tempat menyepi dirinya jauh dari keramaian dan kegiatan pemerintahan. Kerajaan Banjaran waktu itu dipimpin oleh Mbah Dalem Arya Saringsingan sendiri, dengan para bidang-bidang kelembagaannya. Masing-masing di antaranya bidang kebudayaan dipegang oleh Mbah Buyut Nayaga, bidang keagamaan dipegang oleh Kiai Santri Kuning, bidang kesehatan dipegang oleh Raden Ama Ucup, dan bidang pertanian dipegang oleh Kiai Latif. Sedangkan Panglima Perang dipegang oleh Kiai Sabit, untuk penggawa gapura dipegang oleh Eyang Kopral. Barang-barang pusaka pada masa kerajaan Banjaran seperti gong ranceng diperintahkan oleh Mbah Dalem Arya Saringsingan untuk diserahkan oleh Mbah Buyut Nayaga selaku bidang kebudayaan kepada kerajaan Talaga Manggung agar tidak terjadi hal-hal yang musyrik terhadap prajuritnya. Mengingat paham yang dianut oleh kerajaan Banjaran adalah Islam, gong renceng adalah barang pusaka yang sekarang ada di Museum Talaga Manggung. Konon kabarnya jika gong tersebut dinaikkan ke atas panggung, maka akan berbunyi sendiri karena ditabu oleh kesaktiannya Mbah Buyut Nayaga. Menurut narasumber, setelah Raja Arya Saringsingan wafat, para balad Kurawa kerajaan Mbah Dalem Arya Saringsingan meninggalnya tidak dikubur, melainkan dijelma menjadi pohon wargu. Dan jika para prajurit atau rakyatnya yang membutuhkan pertolongan, maka sudah disediakan sebuah kolam dari mata air yang letaknya tidak jauh dari makam keramatnya sekarang, yang diberi nama Situ Hideng. Dari cerita yang turun-temurun dan adat kebiasaan para leluhur hingga kini, jika ada calon yang ingin jadi kepala desa Banjaran atau yang hendak menjadi calon pegawai apapun, maka kebiasaannya yaitu ziarah ke makam Mbah Dalem Arya Saringsingan. Namun doa dan permohonan tetap dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian riwayat singkat Desa Banjaran yang bisa kami himpun dari berbagai narasumber, hanya untuk melestarikan budaya dan sejarah Desa Banjaran. Dan artikel ini saya ambil dari pemdesbanjaran.blogspot.com yang ditulis pada tanggal 12 Mei 2009. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, toko, ataupun tempat. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.